Seperti ini kadang-kadang dihinggapi sifat ini kepada sebahagian penuntut ilmu. Tidak jarang orang-orang mulia dengan ilmunya yang sudah lama menimba ilmu duduk, kemudian ada orang awam yang bertanya, dan bertanyanya kepada ahli ilmu tersebut, namun penuntut ilmu lah yang menjawabnya, menjawab pertanyaan orang awam tersebut. Ya akhi, kalau engkau berada di tengah para ahli ilmu, maka di antara sifat yang harus engkau miliki, jangan mendahului mereka. Dan ini yang ada pada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau tidak mengatakan apa yang ada di hatinya, karena di depan Rasul lebih banyak orang-orang mulia, masih banyak orang-orang yang lebih pantas mengatakannya, masih banyak orang-orang yang lebih tua daripadanya. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang jauh lebih berilmu daripada Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar adalah sigharus sahabah, sahabat kecil. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang sudah tua, yang bersama Nabi SAW lebih lama dan memiliki ilmu yang lebih banyak. Maka hadis Abdullah bin Umar ini merupakan patokan tentang sifat malu yang terpuji. Kata beliau, Rasulullah SAW bertanya suatu saat, ada di antara pohon-pohon yang banyak ini satu pohon yang daunnya tidak pernah jatuh. Pohon apa itu? Banyak para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, dan banyak para sahabat tua, para sahabat yang dewasa. Ketika mereka menyebutkan nama-nama pohon, tak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan pohon kurma. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar, mereka menyebutkan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan tidak ada jawabannya yang benar. Sementara di hatiku pohon tersebut adalah pohon kurma. Fastahyait, namun aku malu. Malu karena tidak mau tampil di depan orang-orang yang jauh lebih berilmu, tidak mau mengucapkan kata-kata yang pada saat itu banyak orang berilmu di majelis tersebut. Maka sifat malu yang seperti ini, sifat malu untuk memuliakan orang-orang mulia di dalam ilmu, orang-orang yang lebih berilmu daripada kita, orang-orang lebih tua daripada kita, orang-orang lebih dewasa dan lebih lama menimba ilmu daripada kita. Maka ini malu yang tidak tercela di dalam menuntut ilmu. Malu karena memuliakan orang-orang mulia, menghormati orang-orang tua, tidak ingin melangkahi mereka, tidak ingin mendahului mereka. Dan malu yang seperti ini adalah adab dan akhlak yang baik, di mana seorang penimba ilmu, penuntut ilmu, tahu kadar dirinya, tahu di mana dia memposisikan dirinya. Masih ada orang-orang yang lebih pantas untuk berbicara, masih ada orang-orang yang lebih pantas untuk menjawab, masih ada orang-orang tua dan dewasa yang lebih banyak berilmu, yang mungkin akan menyebutkan apa yang ada di hatinya, sehingga dia merasa bukan dirinya yang berhak untuk menjawab, disebabkan masih banyak orang-orang yang lebih pantas untuk itu. Ini yang tadi kita katakan, bahwa ini adalah malu karena memuliakan orang-orang yang berilmu, dan ini akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Dan malu seperti ini tidak sama dengan malu yang dibicarakan sebelumnya. Malu yang dibicarakan sebelumnya, kita membutuhkan sesuatu keterangan syar'i, kita membutuhkan sesuatu untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Akan tapi karena malu tidak mau bertanya, akhirnya tidak mendapatkan ilmu syar'i, tidak mendapatkan keterangan syar'i yang sebenarnya harus kita dapatkan untuk kita kerjakan. Sesuatu yang harus kita tanyakan untuk kita dapatkan jawabannya.
untuk kita amalkan. Kalau kita tidak bertanya, maka kita kehilangan ilmu syar'i. Kita tidak mendapatkan keterangan ilmu syar'i yang harus kita amalkan, sehingga terjadi kehilangan ilmu syar'i. Maka itu bukan malu yang tercela. Hal yang seperti ini bukan malu, maaf, ini bukan malu yang terhormat, bukan malu yang terpuji, namun malu yang tercela. Adapun malu yang pada Abdullah bin Umar, malunya seorang penuntut ilmu di hadapan orang-orang mulia, malunya seorang penuntut ilmu muda di hadapan orang mulia, sehingga dia menyadari siapa dirinya, dia menyadari posisi dirinya, dan dia tidak ingin melangkahi orang-orang yang lebih mulia daripada dia. Tidak bisa diragukan bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya jauh lebih mulia daripada Abdullah bin Umar, jauh lebih berilmu daripada Abdullah bin Umar, jauh lebih dewasa dan tua daripada Abdullah bin Umar, jauh lebih dekat kepada Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Umar. Sehingga ketika dia sadari siapa dirinya, ia tidak ingin berbicara tentang sesuatu yang ada di hatinya, tidak ingin mendahului Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya. Maka ini adalah sifat malu yang terpuji, ya, sifat malu yang terpuji. Sekali lagi kita katakan bahwa terpuji dikarenakan penuntut ilmu yang kecil harus menyadari siapa dirinya, dan jangan dia mendahului orang-orang yang penuntut ilmu yang lebih tua, yang lebih lama menimba ilmu, yang lebih mulia daripada dirinya, yang lebih pantas untuk berbicara. Oleh karena itu, hal ini harusnya diperhatikan oleh penimba ilmu. Kalau seandainya malunya itu membuat dia kehilangan ilmu syar'i dan tidak mendapatkan keterangan ilmu syar'i, sehingga amalannya bisa saja menjadi salah karena dia tidak bertanya, maka malu yang seperti ini malu yang tercela. Malu yang seperti ini malu yang tercela. Adapun manakala itu tidak terjadi, dia tidak kehilangan ilmu syar'i, ilmu syar'i tetap akan dia dapatkan, seperti kisah Abdullah bin Umar. Apapun kisahnya, Abdullah bin Umar tidak kehilangan ilmu syar'i. Dia menjawab atau tidak menjawab, tidak kehilangan ilmu syar'i, karena pada akhirnya akan dijawab. Baik yang menjawab adalah orang-orang mulia, orang-orang yang lebih tua, atau menjawabnya adalah Rasulullah SAW. Tidak kehilangan ilmu syar'i. Akan tetapi kalau dia berbicara, dia melangkahi orang-orang tua. Kalau dalam bahasa kita selalu mengatakan sadar diri. Sadar sendiri siapa diri kita dan siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya diri kita adalah penuntut ilmu yang baru, penuntut ilmu yang muda, maka hormati penuntut ilmu yang lebih tua. Dan ini adalah akhlak, di antara akhlak penimba ilmu. Ya, namun ketika disampaikan ini kepada ayahnya Umar, Abdullah bin Umar menyampaikan ini kepada ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyatakan kepada anaknya, andai engkau ucapkan, ayahnya lebih suka kalau seandainya Abdullah bin Umar mengucapkan itu, karena memang para sahabat yang lainnya tidak menemukan nama pohon tersebut. Bukan karena tidak ingin berbicara, tapi karena memang
tidak menemukan nama pohon itu. Dan kalau seandainya anaknya Abdullah bin Umar berkata setelah yang lainnya tidak menemukan, tentu dia menyampaikannya di akhir. Ia berikan kesempatan kepada yang tua dulu untuk menjawab. Setelah yang tua-tua tidak bisa, baru dia berbicara. Seandainya itu yang dia lakukan oleh Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, lebih dia sukai itu. Agar kemudian Nabi dan para sahabat yang lain tahu bahwa dia memiliki seorang anak penimba ilmu. Dia memiliki seorang anak yang haus terhadap ilmu, yang memiliki kecerdasan dalam menimba ilmu. Dan tentu orang tua juga senang apabila kemuliaan, keutamaan anaknya diketahui oleh orang. Anaknya yang masih kecil bisa menjawab sebuah pertanyaan yang tidak dijawab oleh orang dewasa yang sudah lama menimba ilmu, maka ini juga merupakan kemuliaan. Akan tetapi tentunya diberikan kesempatan kepada yang tua terlebih dahulu untuk menjawab, diberikan kesempatan kepada yang lebih berhak untuk berbicara setelah yang lainnya membicarakan dan menjawab dan tidak benar jawabannya. Maka Umar mengatakan, andai engkau mengucapkannya, agar kemudian Rasulullah tahu, sahabat-sahabat yang lain tahu bahwa Abdullah bin Umar seorang penimba ilmu, seorang yang memiliki kecerdasan, kejeniusan, di mana Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan yang lainnya daripada kibarus sahabat-sahabat tua tidak bisa menjawab, dia bisa menjawabnya. Tentu dengan cara seperti itu akan terlihat kemuliaan daripada seorang anak kecil, dari penuntut ilmu bisa menjawab pertanyaan yang tidak dijawab oleh orang-orang tua dari penimba ilmu. Maka itu yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Namun malunya Abdullah bin Umar bukanlah hal yang tercela, namun justru dia adalah sebuah sifat yang terpuji, ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Ini dia hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari